nama Tuhan Yesus, senang sekali hari ini sama-sama kita akan beribadah WOI. Saya kena percaya walaupun kita beribadah lewat rumah, tapi tidak akan mengurangi sukacita kita. Amin. Mari sama-sama kita mau bernyanyi bagi nama Tuhan, menyanyikan mengenai kasih setia Tuhan yang begitu besar. Come on ibu-ibu. Mungkin boleh sambil bertepuk tangan, mengikuti irama musik. Jadi berawal dari tahun 2019, beberapa bulan sebelum pandemi, itu saya divonis kanker payudara. Pada waktu itu usia saya masih relatif muda dan gaya hidup saya juga relatif sehat.
waktu divonis kanker payudara itu saya down, drop. Tapi saya ingat teman-teman saya dari kul saya, dari CK7 selalu datang untuk mendoakan saya dan support saya. Pada waktu itu saya seorang free thinker. I don't talk about God. I don't really talk about it di keluarga, tapi saya juga tidak banyak memperdebatkan hal itu. Tetapi karena selalu didoakan, saya merasa mendapat support, saya mulai ada sedikit keinginan untuk mengenal Tuhan. Karena saya harus menjalani treatment demi treatment, berpindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain, itu saya sempat down, depresi. Dan tiba-tiba di tengah-tengah treatment saya, dokter yang menangani saya di Indonesia itu mengalami cedera, sehingga treatment saya harus ditunda. Karena saya tidak mau menunggu, ada teman yang mengenalkan saya ke Singapura untuk cari second opinion, saya berangkat ke Singapura. Nah, berobat di Singapura, jauh dari keluarga, itu juga membuat saya benar-benar lelah. So, at the lowest point of my life, saya ingat pada waktu itu saya berpindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain. Saya udah benar-benar capek, saya benar-benar energinya sudah drain. Pada waktu itu saya ingat, saya kalau didoakan oleh Tuhan itu, oleh teman-teman itu, saya merasa mendapat kekuatan. Pada saat itu, for the first time in my life, saya really call His name. Aku benar-benar memanggil Tuhan. Saya bilang, Tuhan tolong sertai saya karena saya sudah kuat. Sudah tidak kuat, saya benar-benar lelah. Badan saya selalu memar-memar ya, karena ditusuk di sana-sini untuk pengambilan darah, screening, imaging, scanning, macam-macam. Pada hari itu saat saya berdoa memanggil Tuhan itu saya akan menjalani biopsi. Kemudian saya melihat suatu cahaya yang terang sekali di dalam mobil. Sejak kejadian itu segala sesuatunya berubah. Saya yang tadinya sudah capek, sudah benar-benar lelah, tiba-tiba mendapatkan seperti kekuatan. Kemudian saya turun, rumah sakit menawarkan apakah you need a wheelchair untuk ke kamarnya. Saya bilang tidak, I can do it. Karena saya tahu Tuhan sudah beserta saya. Secara mengejutkan hasil biopsinya yang tadinya diperkirakan oleh 2 dokter di Indonesia maupun di Singapura itu mungkin tidak hanya di satu titik. Tapi secara mengejutkan hasil biopsinya negatif, tidak ada penyebaran, dan hanya ada satu tes subtipe kansernya ada di borderline, ya HER2. Karena kalau kita berbicara soal kanker payudara itu kita bicara soal subtipenya, karena setiap subtipe treatmentnya akan berbeda-beda. Nah, setelah sambil menunggu hasil tes subtipe apa, saya pulang ke Indonesia. Kemudian teman saya menawarkan, apakah kamu mau dibaptis? At that time, I was thinking, kalau Tuhan itu sudah menyembuhkan saya, sudah memberikan saya sekian banyak kabar gembira, saya tidak mau tanggung-tanggung percaya Tuhan. Karena Tuhan menyembuhkan saya juga tidak tanggung-tanggung. Jadi, I take the leap of faith, saya minta dibaptis, baptisnya baptis khusus. Setelah dibaptis, saya kembali ke Singapura. Secara mengejutkan, hasil dari biopsi yang kedua itu menunjukkan subtipe HER2-nya juga negatif. Tadinya sudah diperkirakan ada di borderline, dan dokter biasanya kalau misalnya kamu mengidap kanker di usia muda, most likely you will be the aggressive type. Tapi ternyata it turn out tidak agresif, sehingga pengobatan yang saya terima juga cukup mild. Jadi saya hanya di terapi hormon untuk beberapa tahun ke depan. Melalui kejadian dalam hidup saya ingin there is a message ya yang saya ingin sampaikan kepada semua, terutama para wanita. Get yourself tested, karena saya bisa ketahuan ada cancer pada stadium awal itu karena saya rajin melakukan medical check-up. Yang kedua adalah lean on God. Jadi kalau misalnya ada kejadian, kalau dulu saya selalu mengandalkan diri saya sendiri. Saya selalu berpikir dengan logis. Sekarang tidak lagi. Kalau ada kejadian, kalau ada hal-hal yang memerlukan pertimbangan, itu saya sekarang reaksinya sudah berubah, respon saya terhadap banyak hal juga sudah berubah. I learn to lean on Him. I learn not to take care of myself, I learn to let Him take care of me. Jadi saya juga merasa bersyukur meskipun saya yang dipanggil oleh Tuhan yang pertama di keluarga saya, tapi saya merasa bersyukur sekali setiap kali saya melihat suami saya doa fajarnya lebih rajin dari saya, melihat anak saya baca Alkitabnya lebih rajin dari saya. So when God calls you, you have to say yes. God bless you. Saya tumbuh dari mayoritas keluarga seberang yang berpakaiannya tertutup rapat, begitupun saya. Bahkan saya pada waktu itu menjadi guru ngaji di setiap hari Sabtu Minggu. Pada usia 22 tahun,
saya menjadi manajer termuda di perusahaan tempat saya bekerja, dan saya sangat merasa bangga akan pencapaian saya, karena disitulah saya merasa itu adalah impian saya. Hidup saya berfokus hanya pada karir, kerja dari pagi sampai malam, kadang sampai pagi lagi, dan saya hanya mengandalkan kemampuan saya. Hingga suatu saat yang tidak diduga terjadi, yaitu perusahaan tempat saya bekerja kolaps, yang dimana saya terkena imbasnya. Mereka melakukan efisiensi kepada karyawan kontrak. Masa itu adalah masa yang terendah dalam hidup saya, karena saya merasa saya tidak mempunyai lagi apa yang dapat saya banggakan seperti sebelumnya. Saya merasa marah, kecewa, depresi. Saat itu saya hanya ingin mati rasanya. Saya hingga melakukan 2 kali percobaan bunuh diri. Ditambah lagi keluarga saya ekonominya tidak mudah. Saya menjadi tulang punggung pada waktu itu. Struggling mencari pekerjaan juga. Hampir putus asa. Saya merasa hampa. Saya sudah ibadah seperti sebelum-sebelumnya, tapi tidak pernah mendapatkan jawaban. Tetap hampa. Sampai akhirnya saya percaya kepada satu orang. Saya menceritakan apa yang saya alami. Saya menyampaikan isi hati saya, kemarahan saya, emosi saya pada saat itu. Dia merespon dengan positif. Setiap saya cerita, dia selalu menyampaikan apa kebaikannya buat saya dan positifnya dalam hidup saya. Saat itu saya muak, karena dia terus-terus selalu bilang, saya harus percaya, yakin, percaya, yakin. Secara manusiawi saya sulit percaya, apalagi yakin pada saat itu. Sulit untuk bersyukur. Menurut saya bersyukur buat apa? Apa yang harus disyukuri? Saya di titik terendah saya. Tapi dia tetap menyampaikan hal positif bahwa ini yang terbaik buat saya dari Tuhan. Sampai pada akhirnya saya merasakan sendiri hal-hal yang saya tidak dapat jelaskan secara manusiawi terjadi dalam kehidupan saya. Dan saya di situ mulai bertanya-tanya juga yang sebelumnya tidak saya mengerti. Mengapa teman saya ini yang sekarang ini menjadi suami saya bisa begitu berpikir positif? Apa cerminannya atau apa yang bisa membuat dia menjadi seperti itu? Saya sudah tahu sebelumnya dia Kristen, tapi saya keras dan saya tidak menganggap itu hal yang berarti. Dari hari ke hari, saya makin mengetahui bahwa dia belajar dari keluarganya yang mencintai Yesus. Dan Yesus itulah yang menjadi cerminannya. Namun dengan kekerasan hati saya tidak dapat percaya 100% dalam proses yang memakan waktu sekitar 1-2 tahun itu. Saya masih menyebut Yesus dengan sebutan Isa, dan saya belum menerima Yesus pada waktu itu. Tapi saya sedikit saya mulai membuka hati saya untuk mengenal pribadi Yesus. Setelah saya mengalami musim yang gelap, akhirnya saya diterima di salah satu perusahaan yang saya mendapatkan posisi yang lebih baik dari yang dulu, rekan kerja juga yang lebih baik dari sebelumnya karena lebih mengingatkan saya kembali kepada Sang Pencipta yang waktu itu saya belum 100% percaya kepada Yesus, namun dari atasan saya lah saya melihat dan merasakan penyertaan Tuhan ada dalam hidupnya. Singkat cerita, setelah saya melihat sendiri penyertaan Tuhan dalam hidupnya, saya mulai yakin bahwa saya siap untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Ibu-ibu, bukan hal yang mudah bagi saya. Saya ditentang oleh keluarga dan saudara-saudara saya. Yang menjadi ketakutan terbesar saya saat itu juga kehilangan keluarga yang saya sayangi. Air mata saya tumpah pada saat itu. Saat ibu saya membangunkan saya dengan menendang kepala saya untuk ibadah dengan keluarga yang lain. Namun kali ini saya tidak depresi lagi. Karena saya sudah menerima Yesus. Karena kali ini saya sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Saya hanya duduk di kaki Tuhan dan menangis. Memohon agar Tuhan kuatkan saya. Makin hari saya sangat yakin bahwa saya telah dipilih dan saya ingin mengenalnya lebih lagi. Akhirnya saya mengikuti saya mendaftarkan KUL yang tadinya saya tidak kenal siapa-siapa di GBI Alam Sutra. Saya mulai ibadah di Alam Sutra setiap minggu.
Akhirnya saya mengenal ibu-ibu juga dari WOI yang begitu berimpact besar dalam kehidupan saya hingga saat ini. Puji Tuhan, setelah karir saya dipulihkan, keluarga juga menerima saya dalam proses. Namun pasti saya percaya, semuanya akan indah pada waktunya. Tidak pernah terfikirkan oleh saya, semua keluarga saya hadir pada saat menikah dan kita semua dalam sukacita. Satu pesan saya, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Selalu libatkan Tuhan dalam hal apapun dalam hidup kita. Dia Allah pemulih bagi kita semua. God bless you. Di awal tahun 2014, di mana dokter mengatakan kalau saya terkena sakit TTP, sakit kelainan darah. Terus terang saya takut karena badan saya yang lebam membiru dan penyakit ini belum ada obatnya. Dan ini karena penyakit langka. Tapi saya berdoa sama Tuhan kalau hadirat Tuhan membawa kesembuhan. Akhirnya di mana dokter angkat tangan, Tuhan Yesus turun tangan. Saya sembuh dari TTP. Tapi kembali saya divonis kalau saya terkena kanker payudara. Saya terdiam, saya berdoa sama Tuhan. Saya katakan, kenapa Tuhan? Saya berseru, saya menangis sama Tuhan. Tapi Roh Kudus menenangkan saya. Kalau penyakit yang lama Tuhan sembuhkan, penyakit ini pun Tuhan pasti sembuhkan. Memang tidak mudah menghadapi dua penyakit ini secara beruntun. Tapi saya bersama suami dengan tekun berdoa. Suami saya menjaga saya, merawat saya, menghibur saya. Di waktu saya, rambut saya rontok karena kemo, suami saya yang menghibur saya. Awal tahun 2020, masa pandemi kemarin, adalah hal yang terberat buat saya. Ketika suami saya dipanggil Tuhan, menghadapi dua penyakit saya dapat berserah. Tapi ketika suami saya dipanggil Tuhan, saya katakan pada Tuhan, kenapa harus suami saya? Tapi Tuhan katakan, rancanganku bukanlah rancanganmu. Tapi saya tetap ngotot sama Tuhan. Sampai sebenarnya saya aktif di Kul WOI. Tapi semenjak kepergian suami saya sibuk bekerja. Saya berlari dari Tuhan. Saya berontak. Sampai saya nggak bisa tidur berbulan-bulan. Sampai akhirnya saya nggak tahu harus berbuat apa. Saya kembali memuji dan menyembah Tuhan sampai saya tertidur. Tapi untuk kembali pelayanan saya tetap tidak mau. Sampai pada suatu titik dokter mengatakan kalau retina mata saya sobek. Saya bertanya sama Tuhan, apalagi ini Tuhan? Akhirnya saya dioperasi. Dalam masa pemulihan, saya diharuskan tengkurap. Dalam tidur saya diharuskan dengan bantal yang bolong. Segala kegiatan saya harus tunduk. Sangat-sangat tidak enak. Tapi saya harus menuruti perintah dokter agar saraf mata saya kembali normal. Saya merenung, saya berpikir, kenapa saya harus tunduk dengan apa kata dokter? Kenapa saya harus tunduk dengan apa kata manusia? Akhirnya saya ambil keputusan. Saya akan tunduk dengan Tuhan. Karena begitu banyak mujizat yang Tuhan berikan buat saya. Saya katakan pada Tuhan, saya minta ampun sama Tuhan. Saya katakan saya akan aktif kembali di Kul WOI. Karena sakit retina mata saya ini, saya kembali dekat dengan Tuhan. Ayo teman-teman, kalau ada rasa yang tidak enak, kita harus tunduk pada Tuhan. Kita katakan suka-sukamu Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan menopang kita. Terima kasih. God bless you. Terima kasih buat setiap kasih setia Tuhan atas kita. Amin. Dan selanjutnya kita akan menyanyikan mengenai kebaikan Tuhan. Mengenai mujizatnya yang selalu ada bagi kita. Betapa Engkau ajaib bagi kami Tuhan.
bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh betapa Engkau ajaib dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih buat segalanya. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh kami percaya, Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh kami percaya, ya Bapa. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Oh yang sembuhkan kami, Oh yang berfirman dan semuanya jadi. Terima kasih Tuhanku. Syaralabaralaba yaralaba yaralaba. Syaralalalaba yaralalaba si. Iralaba yaralalaba sande. Syaralabaralaba yaralaba si. Kiralaba yaralalaba san. Di usia kehamilan saya 5 bulan, saya mengalami penyakit yang tidak biasa. Kaki, muka, dan tangan saya membengkak dan dokter memvonis saya saat itu saya terkena preeklamsi atau darah tinggi selama hamil yang menyebabkan bayi saya harus dikeluarkan dan tidak dapat diselamatkan. Mendengar hal itu, saya dan suami sangat terpukul. Kami sangat sedih saat itu. Kami tidak menyalahkan Tuhan saat itu, kami tetap berpikir positif. Tetapi 1 bulan kemudian Tuhan kembali memberikan kami cobaan terkena penyakit COVID-19 yang gejalanya lumayan parah. Di situ kami diharuskan dirawat di ICU di Wisma Atlet. Di situ kami mulai bertanya-tanya, kenapa kami Tuhan
Kenapa Tuhan tidak mendengar setiap doa kami? Kenapa Tuhan tidak jawab setiap doa kami? Kami di situ sangat kecewa sekali dengan Tuhan. Kami berhenti membaca Alkitab, kami berhenti berdoa, kami juga berhenti untuk berkomunitas. Setelah keluar dari Wisma Atlet, kami tetap menjalani hari-hari kami seperti biasa, tetapi dengan rasa kekecewaan yang sangat luar biasa kepada Tuhan. Tuhan tetap diam saat itu, dia tidak menjawab apa-apa, sampai keadaan makin memburuk. Setelah 6 bulan kemudian, saya kembali terkena penyakit pneumonia bilateral dan harus dirawat kembali di ruang ICU. Di ruangan ICU, saya harus menjalani perawatan seorang diri dengan menggunakan bantuan oksigen yang berkapasitas besar. Di situ saya merasa berjuang sendirian. Saya ingin mati sekali rasanya saat itu, karena saya tidak melihat ada mujizat dan pertolongan daripada Tuhan. Di hari yang kelima di ruang ICU, dokter tidak menemukan perbaikan dalam saturasi oksigen saya. Dan mereka menyatakan bahwa mereka kesulitan dalam memasukkan antibiotik ke dalam tubuh saya dikarenakan pembuluh darah saya mudah pecah. Dan mereka menyarankan untuk menggunakan CVC atau kateter melalui pembedahan di paha atau di leher. Di situ saya merasa takut sekali, lalu saya minta mereka untuk menundanya 1-2 hari. Di situ saya sangat bingung. Saya akhirnya kembali menghubungi komunitas dalam gereja saya serta teman-teman dalam pelayanan saya, serta menghubungi komunitas WOI. Di situ saya diminta untuk didoakan. Puji Tuhan, semua respon positif. Saya mendapat kekuatan dan pengharapan baru saat itu. Dan kemudian saya pribadi juga mulai membuka Alkitab saya mulai berdoa dan membaca Alkitab kembali. Di situ saya berdoa meminta mujizat yang daripada Tuhan. Kemudian mujizat terjadi di hari yang ke-7. Oksigen saya kembali baik dan dokter menyatakan bahwa saya dapat dipindahkan di kamar biasa tanpa melalui pemasangan CVC itu. Puji Tuhan, haleluya, saya bisa melalui semuanya bersama Tuhan Yesus pastinya. Saat di ruangan biasa, saya tetap doa fajar dan saya menemukan ayat di Yakobus 1 pasal 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang sehingga kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Setelah mendengar ayat tersebut, saya disadarkan bahwa hidup saya adalah milik Tuhan. Suka-suka Tuhan mau berbuat apa dalam hidup saya. Saya hanya perlu menikmati setiap prosesnya agar saya dapat dilayakan di hadapannya. Jadi saya dan suami saya putuskan untuk kembali dalam pelayanan kami dan kami mau berkomitmen untuk terus hidup menjadi berkat bagi keluarga dan sesama kami. Jadi ibu-ibu, nantikan setiap mujizatnya. God bless you. Masa pandemi adalah masa terberat buat saya. Hari itu 28 Mei 2020, ketuk palu hakim menghancurkan hidup saya, memporak-porandakan impian saya. Karena pada saat itu hakim memvonis suami saya 8 tahun penjara karena fitnahan dari seseorang yang tidak bisa kami buktikan. Sejak saat itu, saya merasa hidup saya hancur. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya hanya bisa menangis dan menangis. Saya mau berteriak bahwa suami saya tidak bersalah, tetapi saya tidak berdaya. Saya hanya bisa menangis dan menangis. Sejak vonis hakim menghantarkan suami saya masuk dalam penjara, hari-hari saya lalui dengan air mata. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya dan anak-anak merasa malu untuk keluar, malu bertemu dengan orang-orang. Saya merasa hidup saya tidak berarti. Sering saya kilas balik waktu saya menasehati suami saya. Saya menyesali
kenapa waktu itu suami saya tidak mau mendengarkan segala nasihat dari saya. Saya tahu suami saya hidup jauh daripada Tuhan. Dan dia seringkali membuat Tuhan kecewa. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa saya harus ikut menjalani penderitaan ini? Tapi ketika saya melihat wajah kedua anak saya seperti merasa diberi kekuatan untuk bangkit. Saya mulai berdoa dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup. Waktu itu, pikiran saya habis, pikiran saya kosong. Saya pikir saya itu tidak bisa berdiri. Tapi entah dari mana, tiba-tiba Tuhan mengingatkan saya akan talenta saya, yaitu membuat pempek. Dan juga dari teman-temanku, mereka mensupport saya untuk berjualan pempek. Maka dari itu, saya menguatkan diri saya mulai membuat pempek dan saya berjualan pempek. Teman-temanku mensupport dengan membeli dagangan saya dan bahkan mereka mempromosikannya ke sana kemari. Sehingga puji Tuhan, sampai pada saat ini langganan saya bertambah sehingga sampai hari ini saya melihat penyertaan Tuhan luar biasa sempurna dalam kehidupan saya. Saya tahu suami saya sekarang sedang diperbaiki oleh Tuhan. Dan saya percaya pada saat suami saya nanti keluar dari penjara, suami saya akan menjadi satu sosok manusia baru. Ya, manusia yang berkarakter Kristus. Ini adalah tahun kedua saya ditinggal suami. Tetapi saya percaya di tahun-tahun ke depan Tuhan akan memberikan saya kekuatan sehingga saya bisa bertahan untuk melalui proses ini semua. Jadi ibu-ibu percayalah, Tuhan tidak pernah merencanakan yang jahat buat kita. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu mendatangkan kebaikan. Ketika kita seakan-akan jatuh, tangan Tuhan selalu menopang kita. Sampai pada saat ini, saya masih menjalani proses yang menurut orang-orang itu tidak baik. Tetapi kita punya Tuhan yang baik. Tuhan yang selalu mendatangkan kebaikan buat kita. Amin. God bless you. Kasih Tuhan kepada keluarga saya, khususnya buat suami saya yang sakit karena jatuh dan tidak sadarkan diri, dan bahkan dokter bilang bahwa kemungkinan itu kecil dan itu the worst, paling buruk. Tapi ternyata kuasa Tuhan itu dahsyat dan baik. Tuhan jamah dan operasinya berjalan lancar dan kesadarannya naik di angka 6. Kejadian itu sangat tiba-tiba, ternyata tiba-tiba dan itu di luar pikiran dan nalar kita, bahwa dalam kondisi baik, pulang kerja sehat dan tidak ada sakit apapun, tiba-tiba dalam beberapa detik dia jatuh dan tidak sadarkan diri. Di situ Tuhan tuh kuatkan saya banget. Tuhan benar-benar kuatkan saya, karena tanpa Tuhan tuh nggak mungkin. Karena orang bilang ini orang nggak akan sembuh, ini nggak akan sadar, ini akan lama. Saya yakin dan percaya Tuhan nggak akan kasih cobaan melebihi kekuatan kita gitu. Dan saya yakin saya nggak pernah bisa, saya tidak berkata buruk, tidak ada perkataan, tidak ada terbersit di hati bahwa suami saya bakalan cacat apa segala macam. Tuhan kasih cobaan ke kita, pasti Tuhan akan dampingi dan Tuhan akan memberikan semuanya
kembalikan semuanya dengan sempurna dan tidak ada kurang satu apapun. Nah, setelah perjalanan 3 bulan pertama itu kayaknya pergerakannya nggak ada gitu, tapi nggak ada putus asa. Mungkin ada kadang-kadang, tapi Tuhan kuatkan lagi gitu loh. Jangan takut, aku ada di samping kamu. Dia akan sembuh, dia pasti sembuh. Setelah pulang dari rumah sakit 3 bulan lalu dan 2 bulan di rumah, Tuhan nyatakan kuasanya. Tuhan nyatakan benar-benar keajaiban gitu. Dokter bilang itu semua alat itu nggak mungkin cepat dicabutnya, tapi ternyata alatnya semua dalam 2 bulan itu dicabut semua gitu loh. Itu dahsyatnya Tuhan gitu. Dan setelah itu semua dicabut, dia udah mulai sadar, mulai rilis, mulai mengenal kita, mulai matanya udah nggak kosong lagi, ngomongnya kita ngomong dia bisa tanggapin walaupun hanya mengangguk. Seberat apapun ujian yang Tuhan kasih, pasti semuanya akan didampingi dan akan diselesaikan. Tuhan akan selesaikan semuanya bagi kita. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Ada satu kalimat yang waktu saat kita mengucapkan janji nikah, senang maupun susah, maupun sehat ataupun sakit, itu tetap kita mendampingi, dan itu benar-benar membuat saya kuat gitu loh. Walaupun ada cobaan, walaupun ada permasalahan, pasti kita hadapi bersama gitu loh. Pada saat ini malah saya yang ngadepin sendiri gitu loh, dan itu membuat saya tuh nggak kuat gitu loh. Padahal nggak kuat, tapi ternyata kuat gitu loh. Karena Tuhan selalu dampingin, Tuhan kasih kekuatan, dan kalimat itu yang membuat saya selalu kuat sebagai istri, sebagai pendamping hidup, karena janji yang telah diucapkan di depan Tuhan, dan itu terjadi dalam hidup saya. Itu aja pesan-pesan buat para wanita, para ibu-ibu, bahwa memang janji nikah itu terjadi, janji nikah itu nyata gitu. Tapi kekuatan pasti Tuhan kasih. Nah, itulah yang saya mau saksikan, bahwa seorang istri itu dicobai di saat suami sakit, dan itu ujian yang buat seorang istri kita kuat untuk bisa melewatinya bersama. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Di saat aku sudah tak mampu,
Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru, masuk tahun paradigma yang baru. Sebelum kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, kita akan tundukkan kepala. Terima kasih Roh Kudus buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Engkau selalu ada bersama dengan kami. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Terus Tuhan, bekerja Tuhan, sehingga isi hati Tuhan boleh kami dengarkan dan kami lakukan. Karena Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami. Ambil alih Tuhan, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Dalam segala kelemahan dan keterbatasan hamba Tuhan. Kuasa-Mu boleh sempurna. Terima kasih Roh Kudus, berkati ibu-ibu yang ada di rumah-rumah. Biarlah mereka boleh merasakan kehadiran-Mu Bapa. Haleluya, amin. Shalom ibu-ibu semua. Kita tadi sudah mendengarkan kesaksian yang sangat luar biasa dari ibu-ibu WOI seluruh cabang CK7. Semua diberkati? Saya percaya kita semua diberkati. Nah, bagaimana kalau kita sebentar memberikan apresiasi buat Tuhan Yesus, ya, dengan segala ekspresi kita. Boleh tepuk tangan, boleh kasih jempol, boleh teriak, boleh apa saja untuk menyatakan kekaguman kita sama Tuhan Yesus. Di rumah saja, ya. Oke? Saya hitung, 1, 2, 3. Haleluya! Tuhan Yesus baik. Hari ini tema kita adalah give thanks, mengucap syukur. Kita buka di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Garis bawahi kata kita tahu sekarang. Kita nggak mungkin bisa ngomong begini ibu-ibu kalau kita nggak mengalaminya. Saya percaya 6 orang tadi mengatakan, kita tahu sekarang. Dan saya percaya kita juga semua bisa mengatakan kita tahu sekarang waktu kita boleh berjalan dan mengalami hal-hal yang indah bersama dengan Tuhan. Perjalanan rohani kita. Dan dikatakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan saya tahu juga 6 orang ibu ini mengasihi Tuhan Yesus. Kita semua juga mengasihi Tuhan Yesus. Karena itu apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, pasti mendatangkan kebaikan. Sesuai dengan rencana Allah. Tuhan seringkali menggunakan kondisi-kondisi tertentu untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang lebih tinggi bagi orang pilihannya. Mari kita bersyukur. Mungkin hari ini ada yang bilang begini, Bu Rita, bagaimana saya bisa bersyukur? Suami saya baru saja di PHK. Bu Rita, bagaimana saya bisa bersyukur? Baru saja saya mendengar vonis dokter. Bu Rita, bagaimana saya bersyukur? Orang yang saya sayangi mengkhianati saya. Orang yang saya kasihi meninggalkan saya. Ibu-ibu, kita dapat menemukan banyak alasan yang membuat kita nggak dapat bersyukur. Sebanyak masalah atau persoalan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Tapi hari ini saya mau ngajak ibu-ibu sekalian untuk menemukan alasan untuk bersyukur. Bahkan pada masa-masa yang gelap sekalipun. Karena firman Tuhan katakan 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur adalah bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Kita mau pakai paradigma baru. Apa itu bersyukur? Bersyukur adalah keputusan, bukan emosi sesaat. Bersyukur bukan sekedar peringatan, melainkan sebuah cara hidup. Kalau ulang tahun, baru bersyukur. Kalau anniversary, baru bersyukur. Kalau dapat berkat, baru bersyukur. Tapi hari ini dikatakan bahwa bersyukur harus dijadikan gaya hidup. Dan bersyukur tidaklah sekedar menundukkan kepala dan berterima kasih. Jadi apa bersyukur itu? Kita akan bahas hari ini 3 hal.
di Lukas 17 ayat 15 sampai 16 yang berkata begini. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Ibu-ibu ingat cerita 10 orang kusta di mana 9 orang Yahudi tidak kembali dan 1 orang Samaria kembali untuk mengucap syukur? Kita akan bahas dari satu ayat ini saja. Bagaimana kita mengucap syukur seperti orang Samaria yang mengucap syukur. Dikatakan yang pertama mengucap syukur adalah orang Samaria itu kembali sambil memuliakan Allah. Jadi bersyukur artinya memuliakan Allah. Hidup yang memuliakan Allah adalah hidup yang jadi berkat. Hidup yang jadi teladan, hidup yang menjadi kesaksian. Hidup yang berkualitas, bukan rata-rata. Jangan menunggu hal-hal yang spektakuler baru kita bisa memuliakan Allah. Tapi hal-hal kecil setiap hari itulah ajang di mana kita mengucap syukur. Ketika ibu-ibu sedang mengampuni, ibu-ibu sedang mengucap syukur. Ketika ibu-ibu sedang berbuat baik, ibu-ibu sedang mengucap syukur. Ketika ibu-ibu sedang menolong orang, ibu-ibu sedang mengucap syukur. Saya mengajak keharuman Kristus tercium oleh semua orang yang ada di sekitar kita. Itulah hidup yang memuliakan Allah. Itulah hidup yang bersyukur. Yang kedua, dikatakan seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ibu-ibu garis bawahi dengan suara nyaring. Artinya orang Samaria itu datang kepada Tuhan enggak sekedar bisik-bisik. Enggak pelan-pelan ngomongnya, enggak. Dengan suara nyaring, artinya semua orang bisa dengar apa yang dia katakan. Artinya lagi, berarti bersaksi. Bersaksi memberikan kesaksian apa yang kita alami, kita lihat dan kita rasakan. Tadi ibu-ibu tadi, mereka bersaksi. Mereka menceritakan pengalaman diri sendiri bukan orang lain. Mereka menceritakan dengan tulus, jujur, tidak dibesar-besarkan, apa adanya. Kesaksian mereka bukan tentang mereka, tapi tentang Tuhan. Jadi ibu-ibu ketika engkau mau bersyukur, engkau mau bersaksi, menceritakan apa yang engkau alami hari-hari ini. Saya sedih banget ya kalau di dalam kul, ibu-ibu tuh gak mau kesaksian. Sampai gembalanya, ayo dong, ayo dong, ayo dong. Dan saya bangga banget kalau di dalam kul itu yang kesaksian berebutan. Berarti mereka sedang bersyukur. Ya gimana dong Bu Rita, saya tuh gak bisa kesaksian. Ibu-ibu, mau aja. Karena waktu kita mau Tuhan memampukan kita. Minta Roh Kudus supaya kita mampu untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Ada juga yang bilang, nunggu skala besar untuk bersaksi. Dimanapun engkau bersaksi, 1, 2 orang, 3 orang itu menyenangkan Tuhan. Saya ingat banget seorang perempuan pendarahan yang 12 tahun, Tuhan bilang, siapa yang menjamah jubahku? Karena ada kekuatan lain yang keluar dari tubuhku. Apakah Tuhan Yesus nggak tahu kalau jubahnya dijamah? Apakah Tuhan Yesus nggak tahu kalau ada seorang perempuan pendarahan sembuh? Yesus kan maha tahu. Tapi kenapa dia tanya, siapa yang menjamah jubahku? Hari ini saya mau katakan bahwa ketika Yesus bertanya begitu, otomatis perempuan pendarahan ini datang kepada Tuhan dan berbicara, Tuhan, aku yang menjamah jubahmu. 12 tahun aku pendarahan Tuhan. 12 tahun aku menderita Tuhan. Aku bangkrut Tuhan. Aku gak pernah sembuh. Tapi hari ini aku disembuhkan. Artinya, waktu ditanya siapa yang menjamah jubahku, Yesus ingin perempuan ini bersaksi. Sehingga orang banyak mendengarkan mujizat yang dia alami. Yesus senang banget kalau ada orang yang bersaksi. Karena dia tahu. Maha tahu. Hari ini pun dia bertanya, siapa yang menjamah jubahku?
Kita mau tunjuk tangan di hadapan Tuhan. Aku Tuhan, aku yang menjamah. Dan Tuhan ingin mendengar kata-kata itu keluar dari mulut kita. Mari ibu-ibu semua, kita mau jadi saksi-saksinya Kristus. Sehingga di luar sana orang bisa mendengarkan kabar baik tentang Yesus. Kita menjadi bagian dari amanat agung. Menjadi wanita-wanita penuai. Amin. Ketika engkau bersaksi, engkau sedang bersyukur. Yang ketiga, dikatakan bahwa tersungkur di depan Yesus. Orang Samaria tersungkur di depan kaki Yesus. Orang Samaria kan harusnya nggak perlu tersungkur gitu kan. Ya, dia bisa bilang kamsia ya bro, gitu sama Yesus kan. Atau dia tepuk-tepuk Yesus, sia-sia. Atau dia jabat tangan, terima kasih. Tidak. Orang Samaria tersungkur di kaki Yesus. Karena dia tahu penyembahan adalah bentuk pemujaan dan penghormatan kepada Tuhan yang paling tinggi. Hari ini ibu-ibu, jika engkau sedang bersyukur, ayo hormati kehadiran Tuhan. Hormati hadirat Tuhan. Waktu kita ibadah offline, gampang ya untuk kita menghormati hadirat Tuhan. Kita bisa fokus, gampang. Tapi kalau kita online lewat Zoom gitu, ini membutuhkan satu kesadaran bahwa kita sedang bersyukur. Kalau kita sadar bahwa kita sedang bersyukur, maka kegiatan apapun juga kita akan benar-benar menghormati hadirat Tuhan. Kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau tersungkur. Inilah bukti penyembahanku Tuhan. Aku mau menghormati kehadiran-Mu Tuhan. Karena inilah bukti ucapan syukurku kepadamu Tuhan. Makanya saya seringkali menghimbau ibu-ibu semua, jika engkau sedang ada di dalam hadirat Tuhan, mari hormati kehadirannya. Kita gak bisa bilang aku bersyukur Tuhan, tapi kita asal-asalan waktu di depan Tuhan. Kita gak bisa, kita nyanyikan lagu ku bersyukur Tuhan, tapi mata kita kemana-mana. Tapi kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan tersungkur di kakinya. Karena inilah bukti bahwa kita sedang bersyukur. Mari ibu lebih serius lagi sama Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Katanya mau bersyukur. Di awal saya bilang, temukan satu alasan untuk kita bersyukur. Satu alasannya adalah nama kita ada dalam buku kehidupan. Yesus tidak saja menunjukkan surga, tapi juga dia menuntun kita ke surga. Ini alasan kita bersyukur. Karena kemenangan kita bukan apa yang kita capai, tapi bagaimana melewati perjalanan ini dengan bersyukur. Dan ucapan syukur tergantung pada apa yang ada di hati Anda, bukan pada apa yang di tangan Anda. Saya percaya kita semua hari ini boleh mengerti tentang bersyukur. Bersyukur adalah hidup untuk memuliakan Allah. Bersyukur adalah menjadi saksi Kristus dengan suara nyaring. Dan bersyukur adalah menghormati hadirat Tuhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati baik lewat kesaksian-kesaksian yang disampaikan. Ibu-ibu harus ingat, enggak semua yang memperoleh kemenangan, ada beberapa kesaksian yang masih menjalani, masih ada dalam proses itu, tapi mereka mau bersaksi. Haleluya. Itulah kebahagiaan, itulah kesenangan daripada Tuhan Yesus. Engkau bersaksi walaupun masih dalam proses. Karena tahu percis
bahwa semuanya mendatangkan kebaikan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih kami boleh mengerti Tuhan bahwa hidup kami harus memuliakan Engkau, kami harus bersaksi, kami harus menghormati hadirat-Mu Tuhan, sehingga sepanjang hidup kami, sepanjang umur kami ada ucapan syukur yang keluar dari seluruh aspek hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan di tahun 2021 maupun tahun 2022 ini. Kami tahu Engkau tetap menyertai, Engkau tetap membela, Engkau tetap ada bersama dengan kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang ada dimanapun juga berada, karena Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, atas nama Gembala dan pengerja WUI CK7 serta Jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Ibu PDP Rita Arifin beserta seluruh ibu-ibu WUI se-CK7 yang telah memberkati kita semua melalui firman Tuhan serta kesaksian pada hari ini yang telah menguatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu beserta keluarga besar berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 pada pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Philip Mantova. Ibadah Raya tersebut akan disertai dengan ibadah secara online lainnya mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ibadah Patron Service, ibadah Welcome Baby Day, ibadah dewasa muda atau Young Adult, ibadah Youth dan Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak Bahasa Inggris dan ibadah anak Bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu 29 Januari 2022 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Raymond Eliezer. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari usia 12 sampai dengan 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel GBI PRJ CK7. Aku memilih untuk menggenggammu atau menunggu untuk digenggam olehmu. Kuasa Tuhan tak terbatas apapun dan selalu tetap berharaplah padanya. Seperti wanita pendarahan mempunyai iman berharap penuh padanya yang terdapat di Alkitab Markus 5 ayat 34. Begitu juga yang diharapkan Tuhan Yesus agar iman yang kita miliki terhadap Ia seperti wanita pendarahan tersebut. Mari bangun iman kita dengan mengikuti live streaming ibadah Cancer Ministry via YouTube channel GBI PRJ CK7. Pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan dilayani oleh PDM Teresia Cynthia Tirta Direja SH. Dengan tema Holding On To You, tetap berharap dan selalu pegang teguh janji-janjinya. Persembahan untuk WUI CK7 dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin atas nama GBI Cubic dengan nomor akun 2066500800. Firman Tuhan di Mazmur 4 ayat 6 berkata, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Ibadah onsite hari Minggu 30 Januari 2022 akan dilakukan di GBI PRJ pada pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDM Teresia Cynthia Tirta Direja SH. GBI Intercon pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDP Eradi Chandra. GBI Alam Sutra Mall pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDP Juan Lesmana BSC. Tempat terbatas, untuk itu pastikan Bapak Ibu booking e-tiket melalui apps GBI PRJ Group CK7 guna mengikuti ibadah tersebut mulai hari Senin 24 Januari 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bagi ibu-ibu yang sedang menghadapi masalah serta membutuhkan dukungan doa, maka dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di layar ibu-ibu sekalian.
Kami mengajak seluruh wanita yang belum berkul untuk dapat bergabung di kul sesuai dengan gereja cabang masing-masing dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar. Unit pengajaran CK7 kembali membuka online kelas via Zoom untuk KOM 100 sampai dengan KOM 300 dan KOM Junior 100. Bagi Bapak Ibu serta anak-anak junior yang mau mengikuti online kelas tersebut dapat segera mendaftarkan diri via link yang tersedia atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Unit pelayanan Jemaat CK7 kembali mengadakan online kelas bimbingan pranikah via Zoom dan bagi Bapak Ibu yang merencanakan akan melakukan pemberkatan nikah dapat segera mendaftarkan diri via link yang tersedia atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Sekian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum mengakhiri ibadah pada hari ini, kita naikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah kami terima. Dan ini boleh menjadi kekuatan dalam kami melangkah di awal tahun 2022. Janji firman-Mu sungguh membawa kami terus maju meraih kuasa mujizat-Mu yang Tuhan telah siapkan bagi kami yang taat dan setia. Syukur kami kepadamu atas hamba-Mu, PDP Rita Arifin, yang telah menyampaikan pesan firman-Mu pada hari ini dengan tuntunan Allah Roh Kudus. Berkat-Mu yang sempurna menyertai hamba-Mu dalam setiap pelayanan dan seluruh keluarga besarnya, aman dalam perlindungan Tuhan. Saat ini kami juga berdoa bagi Gembala Sidang yang kami kasihi, Pak Niko Nyoto Raharjo. Kami percaya pelayanan hamba-Mu dan GBI Gatot Subroto Tuhan sertai dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Nama Tuhan dipermuliakan. Seluruh keluarga besar hamba-Mu diberkati dan dilindungi dengan sempurna. Juga senantiasa kami mendukung dalam doa bagi Gembala CK7 hamba-Mu terkasih Dr. Yanto Sinko Putra. Pelayanan dan penggembalaan hamba-Mu terus diperkuat dan menjadikan CK7 gereja yang semakin berkenan kepadamu. Seluruh keluarga besar hamba-Mu, Ibu Olivia, anak, mantu, cucu-cucu diberkati Tuhan dan aman dalam perlindungan-Mu. Secara khusus kami berdoa buat para wanita yang sudah bersaksi pada hari ini. Biarlah keberanian bersaksi menjadi hal yang menyenangkan Engkau. Pakai mereka lebih dahsyat dimanapun mereka berada. Boleh menjadi berkat. Tidak lupa kami bawa dalam doa bangsa Indonesia dalam menghadapi masa pandemik ini. Engkau luputkan kami dan kami para wanita-wanita Kristus berdoa yang atas namanya disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, maka Engkau mendengar dari sorga dan mengampuni dosa kami, serta memulihkan negeri kami Indonesia. Kami diluputkan dari COVID-19 dan segala penyakit serta dampak krisis ekonomi global yang sedang melanda dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menghancurkan segala bentuk intimidasi, spirit, dan kuasa COVID-19. Dan saatnya kami mau mengangkat kedua tangan kami dan kami mau menerima berkat surgawi dari hamba-Mu, PDP Rita Arifin. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai ibu-ibu sekalian, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Mari semua yang percaya katakan, Amin. God bless you.